teknik cara mencari topik penelitian, ya, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat terkait dengan gizi, ya. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan atau sudah dikupas tuntas oleh pemateri pertama, dan mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana kita mencari topik penelitian gizi, khususnya pada bidang kesehatan masyarakat yang terkait dengan gizi. Next. Next, Alif. Bagaimana, Alif? Oh, mungkin ini tidak bisa digerakkan, Pak. Oh, tidak bisa? Iya. Atau coba saya saja yang... Ya, boleh. Itu enable editingnya diaktifkan Yang dulu. share screen-nya, Pak. Yang enable editingnya diaktifkan dulu, Mbak. Yang enable editing itu. enable editing. Ya, itu diaktifkan dulu. Jadi kemarin sudah ditugaskan oleh Pak Kampus, ya, bahwa kami mengikuti kegiatan monitoring, evaluasi, dan monitoring kegiatan ini bersama dengan Ibu Irma. Kegiatannya evaluasi kemarin ternyata memang masih banyak, ya, kegiatan yang belum kita lakukan. Ini bukan hanya kita, tapi hampir semua poltekkes kasusnya sama. Tapi Oke, sambil saja, ya, sambil kita menunggu barangkali dari teknis dalam pemaparan, jadi tidak apa-apa, ya, sambil kita menunggu saja. Baik, selaku pengantar bahwa kegiatan ini kan kegiatan kita ada 3 kelompok, ya, 3. Atau nanti saya, Alif? Anggaran. Iya, Pak, boleh Bapak saja, Pak. Soalnya tadi dicoba tidak bisa. Kita lihat bersama. Kamu keluar dulu berarti. Jadi kegiatan pendampingan ini ada 3 kegiatan besar, ya. Sudah bisa, ya? Kalau kegiatan yang pertama kan konsolidasi. Iya, Pak, sudah terlihat, sudah bisa. Kemudian Oh, ya, oke. terkait dengan 3 kegiatan itu, yaitu pertama. Oke, baik. Tadi kita akan berbicara tentang teknik cara mencari topik penelitian, ya, khususnya dalam bidang gizi atau gizi masyarakat, ya, atau kesehatan masyarakat terkait dengan gizi. Jadi sebetulnya pertama-tama yang kita akan lakukan adalah dalam melakukan atau mencari topik itu tentunya dengan mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Apa sih yang menjadi masalah kesehatan masyarakat saat ini? Ya, contohnya dengan melakukan analisis situasi, ya. Kita harus melakukan analisis situasi dengan memulai mengidentifikasi masalah-masalah gizi yang menjadi perhatian di masyarakat, misalnya yang saat ini banyak dibicarakan di masyarakat, kemudian di pemerintahan, ya, itu adalah tentang stunting, ya, kemudian obesitas, dan kemudian juga adalah definisi mikronutrien. Nah, definisi mikronutrien ini sebetulnya hal yang sangat penting juga, bukan penting juga, tetapi sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan gizi dan ibu hamil, di mana tentunya dampaknya ketika defisiensi mikronutrien ini akan terjadi kejadian stunting yang pasti akan meningkat. Kemudian termasuk juga kesehatan ibu pada saat
hamil. Nah, defisiensi mikronutrien ini yaitu salah satunya adalah pada yang mikro atau yang kecil ya. Kalau yang makro itu hanya ada 3, yaitu ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada lemak. Nah, kalau untuk mikronutrien ini adalah seperti zinc, ya, kemudian Fe dan lain sebagainya. Atau penyakit yang penyakit tidak menular ya, seperti diabetes atau hipertensi yang ada hubungannya tentunya dengan pola makan, yang ada hubungannya dengan perilaku makan, pola makan dan lain sebagainya ya. Seperti tentunya kita tahu bahwa diabetes mellitus di sini atau penyakit gula ini sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku, utamanya adalah perilaku makan pada sebagian besar masyarakat. Kemudian juga hipertensi ya, bagaimana pola konsumsi sumber-sumber yang menjadi penyebab hipertensi seperti konsumsi garam yang berlebihan, kemudian makanan-makanan siap saji dan lain sebagainya ya. Kemudian tentunya di sini setelah kita melakukan analisis situasi juga ada namanya kita mencari sumber data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan gizi ya. Mohon maaf ya. Ya, oke. Setelah kita melakukan analisis situasi, ya kita juga melakukan di sini bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Nah, jadi salah satunya adalah dengan melihat laporan-laporan yang diterbitkan oleh WHO, bagaimana keadaan stunting di dunia saat ini, kemudian masalah-masalah gizi lainnya, kemudian juga bisa kita melihat dari data-data yang ada di Kementerian Kesehatan atau survei nasional ya seperti Riskesdas. Nah, tapi Riskesdas sekarang sudah bukan lagi Riskesdas tapi Survei Kesehatan Indonesia atau SKI ya untuk yang saat ini. Kemudian ada juga data-data yang dari SSGI ya atau Studi Status Gizi Indonesia dan lain-lainnya. Nah, biasanya mahasiswa itu datang untuk konsultasi ya, datang konsultasi itu langsung membawa judul ya tanpa membawa masalah. Padahal sebetulnya kita mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat ini sebetulnya kalau kita mau menulis karya ilmiah kita ke perpustakaan ya, ke perpustakaan di situ sangat banyak sekali sumber-sumber kepustakaan yang akan bisa menjadi inspirasi kita untuk melakukan penelitian atau melakukan riset ya, khususnya yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, kita bisa melihat sebetulnya di sana ada saran-saran ya dari peneliti A, misalkan kita ingin tertarik dengan topik stunting misalnya ya. Nah, di situ biasanya di akhir tulisan orang lain itu ada namanya saran. Nah, dari saran-saran itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi selain analisis situasi, kemudian sumber data. Nah, sumber data di sini termasuk itu adalah karya-karya tulis ilmiah yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian atau senior-senior Anda sebelumnya ya, sehingga itu bisa dijadikan salah satu cara kita untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat atau topik apa yang kita akan teliti. Kemudian kedua adalah fokus pada populasi rentan. Nah, kalau di gizi mungkin beda dengan dengan jurusan lain, tapi ada juga yang hampir sama ya, seperti misalkan keperawatan, kebidanan, juga kesni juga sebetulnya ada beberapa fokus ya yang bisa sama dengan di jurusan gizi ya untuk pada populasi rentan ini. Pertama adalah kelompok usia. Nah, kelompok usia di sini adalah kita harus memilih sasaran misalkan seperti balita, kemudian ibu hamil, remaja atau lansia yang memiliki risiko masalah gizi. Ya, kalau pada balita ya tentunya hamil berkaitan dengan kek ya.
kemudian remaja berhubungan dengan konsumsi FE, kemudian lansia yang berhubungan dengan tentunya yang kita sudah bicarakan tadi seperti penyakit-penyakit yang tidak menular ya, seperti diabetes kemudian dan hipertensi. Kemudian kondisi sosial ekonomi ya, pertimbangkan populasi yang secara ekonomi kurang beruntung yang seringkali menghadapi masalah gizi lebih besar. Nah ini ya. Nah, jadi biasanya kalau kita mau memilih topik, misalkan kita akan hubungkan antara kondisi sosial ekonomi dengan kejadian stunting. Misalkan kita akan meneliti bagaimana sih gambaran atau hubungan antara kepala keluarga yang memiliki pekerjaan misalkan nelayan ya dengan kejadian stunting. Karena kita ketahui bahwa yang terjadi di masyarakat bahwa kadang nelayan itu setelah mencari ikan, kemudian hasilnya itu lalu dijual, dan hasil dari penjualan itu biasanya dibelikan rokok, dibelikan mie, tetapi tidak dibelikan makanan-makanan yang bergizi untuk balita atau ibu hamil yang ada di rumah seperti itu ya. Kemudian wilayah spesifik ya, misalkan fokus pada daerah-daerah tertentu, misalnya daerah pedesaan, perkotaan padat penduduk atau wilayah bencana ya, di mana masalah gizi bisa lebih menonjol. Misalkan di daerah kita Sulawesi Tengah ini masih banyak sekali daerah-daerah yang terisolir ya, karena terisolirnya itu akhirnya bahan pangan itu tidak bisa masuk ke daerah mereka yang menyebabkan kurangnya asupan bahan makanan atau asupan gizi yang kurang akibat karena ketidaktersediaan pangan yang memadai. Kemudian tentunya di sini kita harus ada namanya kaji literatur. Ya, seperti misalkan review penelitian terdahulu ya, misalkan tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Dedi tentang literatur review ya. Jadi kita harus memang betul-betul banyak membaca ya, membaca hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian orang yang dipublikasi. Tentunya di sini ya, kalau untuk yang bagus memang kita harus mencari sumber-sumber basis data ini ya, data ilmiah ini seperti di PubMed, kemudian di Google Scholar, kemudian Science Direct dan macam-macam lagi ya, macam-macam. Apalagi kalau Anda sudah kuasai dengan AI ya, artificial intelligence itu banyak sekali di situ. Misalkan kita mencari jurnal-jurnal penelitian yang sesuai dengan topik yang kita inginkan ya, misalkan dengan menggunakan typeset ya, misalkan kalau di dalam AI ya, jadi ada namanya typeset, itu bagus sekali juga, sangat membantu juga untuk apa namanya, kita mereview ataupun menjadikan dia sebagai basis data ilmiah, karena itu adalah hasil-hasil hasil-hasil publikasi orang-orang yang sudah melakukan penelitian. Nah, di situ jadi kita harus kaji literatur agar ide-ide, topik-topik yang ingin kita bahas dalam penelitian itu bisa akan kita dapatkan di situ. Kemudian ada pendekatan multidisiplin ya. Jadi ya tentunya kalau misalkan kita di gizi bukan hanya di gizi saja, tetapi ya bisa kita kerjasama dengan bidang-bidang atau apa namanya jurusan lain ya, misalkan seperti kebidanan tadi, keperawatan counseling, misalkan di kebidanan yang berhubungan dengan ibu dan anak yang ada hubungannya dengan gizi, kemudian di counseling juga dengan anak, misalkan yang berhubungan dengan hygiene sanitasi dengan kejadian stunting, misalkan ketersediaan air bersih dengan stunting ya, macam-macam ya. Kemudian termasuk ekonomi kesehatan ya, kemudian bidang pendidikan, mungkin kita akan melakukan riset dengan menggunakan metode pendidikan ya. Contoh misalkan dengan apa namanya, kita akan melakukan penelitian dengan memakai teori-teori pendidikan. Contoh misalkan pengaruh edukasi ini terhadap
apa seperti itu. Kemudian pendekatan sosial budaya. Nah, kalau di gizi ini biasanya dalam pendidikan pada pendekatan sosial budaya ini biasanya berkaitan dengan dampak budaya. Nah, dampak budaya. Contoh, misalkan ada beberapa budaya-budaya Indonesia yang kemudian ibu hamilnya itu tidak bisa melahirkan di fasilitas kesehatan karena budaya. Kemudian ada juga karena budaya makan, misalkan ikan yang bagus itu biasanya diberikan kepada ayah, lalu sisa-sisanya itu pada ibu, atau apalagi ada ibu hamil dan kemudian pada anak. Nah, biasanya terjadi seperti itu karena faktor budaya, harus didahulukan dulu ayahnya dibandingkan dengan ibu dan misalkan ada balitanya di situ. Kemudian perilaku makan pada status gizi masyarakat seringkali memberikan wawasan baru, termasuk di dalamnya adalah tentang food tabu. Kalau di gizi itu yang berhubungan dengan sosial budaya itu adalah food tabu, ya. Apa sih yang menjadi makanan-makanan yang tabu untuk ibu hamil, makanan tabu untuk anak-anak, misalkan tidak bisa ibu hamil itu makan misalkan cumi-cumi, ya. Karena kan cumi-cumi bagus, ya. Tidak boleh makan cumi-cumi, nanti anaknya jadi lumpuh seperti itu. Itu namanya food tabu yang ada food tabu yang terjadi di masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi gizi, ya. Jadi sosial budaya yang mempengaruhi gizi pada ibu hamil. Kemudian ada namanya prioritas kebijakan dan program gizi. Nah, ada program gizi nasional tentang program perbaikan gizi masyarakat. Kemudian ada sekarang yang isi piringku, ya. Kalau di gizi itu diperkenalkan dengan isi piringku, di mana piring itu harus berisi sekian persen untuk lauk nabati, hewani, kemudian yang ada karbonnya, yang ada sayurnya, kemudian ada buah-buahannya, itu nanti diperkenalkan di isi piringku, ya. Kemudian ada intervensi stunting. Nah, kalau intervensi stunting ini bukan hanya di daerah, tetapi mulai dari pusat sampai daerah, bahkan keterlibatan kader, kemudian pemerintah desa, ya, kemudian kader-kader, baik kader-kader posyandu maupun kader-kader kader pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian atau program fortifikasi makanan. Nah, karena kan banyak sekali memang makanan-makanan yang harus ditambahkan nilai gizinya, sehingga kita bisa atau pemerintah biasa melakukan program fortifikasi makanan. Kemudian sasaran SDGs, target-target SDGs itu ada mandiri ya. Sama bocor. Iya, di sini saja sebelah. Andi Mungawati, boleh mic-nya di off kan? Bocor, ya. Nah, itu tadi terkait gizi dapat dijadikan dasar untuk topik penelitian seperti target penurunan prevalensi stunting atau anemi. Ya, itu salah satu sasaran daripada SDGs. Kemudian pertimbangan metode penelitian. Nah, jadi di sini salah satunya adalah jadi intinya bahwa penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bisa diselesaikan. Biar bagus begini, bagus begitu banyak variabel, tapi pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan, ya untuk apa, ya. Jadi intinya adalah kita melihat bagaimana jenis penelitiannya, ya. Apakah penelitian Anda akan menggunakan metode kuantitatif seperti misalkan survei, studi epidemiologi, ya, di mana studi epidemiologi terdiri dari misalkan cross-seksional, kemudian case control, ya. Kemudian uji T dan lain sebagainya, ya. Atau kualitatif misalkan seperti tentang food tabu tadi, mungkin bisa kita kualitatifkan, ya, seperti FGD atau wawancara, di mana kita pengen betul-betul lebih dalam lagi untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, ya, tentunya dengan melakukan penelitian kualitatif. Penentuan metode ini dapat membantu mempersempit topik yang relevan seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, ya. Kalau sudah ada jenis penelitiannya, pasti sudah akan kita tentukan apa saja variabel yang kita akan teliti. Kemudian ada namanya desain studi, ya, misalnya RCT,
kemudian ada kohort atau studi kasus yang bisa memberi kontribusi signifikan dalam bidang gizi. Kemudian konsultasi dengan ahli gizi. Ya, kalau misalkan kita mau melakukan sebuah riset, bisa juga kita lakukan dengan konsultasi dengan ahlinya. Ya, salah satunya adalah dengan ahli gizi. Kemudian dosen pembimbing atau ahlinya ya, dalam misalkan kalau di gizi itu ada namanya gizi masyarakat, kemudian ada gizi klinik, ada pangan, dengan ada tentang penyelenggaraan makanan ya pada institusi. Nah, misalkan kayak seperti di rumah sakit, bagaimana penyelenggaraan makanan yang ada di institusi. Nah, itu sendiri biasa. Jadi kalau di gizi itu ada 4 ranah ya. Penelitian, yaitu ada penelitian klinik, biasa dia dengan studi kasus, misalnya ambil salah satu kasus yang ada di rumah sakit, kemudian membuat studi kasus dengan asuhan gizi klinik ya pada pasien, misalkan sama dengan di keperawatan, mungkin juga di kebidanan, cuma memang pasti ada perbedaan, tetapi intinya di situ pada studi kasus ini hampir sama ya. Kemudian ada gizi masyarakat ya. Kalau gizi masyarakat itu tadi misalkan akan melihat gambaran konsumsi FE pada remaja, misalkan di salah satu sekolah yang ada di Kota Palu misalkan contohnya. Kemudian ada gizi pangan. Nah, misalkan dia akan membuat salah satu misalkan jus, atau mungkin dia membuat mie, atau dia membuat roti untuk misalkan khusus pada ibu hamil seperti itu, atau pada penderita jantung yang dirawat di rumah sakit. Ya, dia buat misalkan puding dan lain sebagainya yang khusus untuk penderita jantung. Kemudian ada namanya gizi institusi ya. Jadi gizi institusi itu di situ adalah bagaimana penyelenggaraan makanan di institusi, yaitu di rumah sakit, mungkin di asrama ya, dan lain sebagainya. Kemudian seminar atau konferensi, ikut seminar atau konferensi terkait gizi dan kesehatan masyarakat untuk mengetahui tren penelitian terbaru. Nah, ini luar biasa ini kalau misalkan sempat kalian mengikuti dan rajin-rajin mengikuti seminar, rajin mengikuti conference ya, sehingga Anda akan mengetahui bahwa tren seperti apa sih yang bagus untuk kita jadikan penelitian. Tentunya di sini harus disesuaikan dengan daerah kita ya. Apakah di daerah kita itu masih relevan dah kalau saya meneliti stunting, masih relevan dah kalau saya meneliti tentang FE pada remaja, konsumsi FE pada remaja dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian contoh topik penelitian gizi kesehatan masyarakat itu salah satu adalah misalkan pengaruh intervensi fortifikasi mikronutrien pada balita di daerah pedesaan ya, walaupun ini tidak terlalu lengkap ya, sepertinya pengaruh intervensi fortifikasi mikronutrien pada balita. Kemudian hubungan antara pendidikan gizi pada ibu hamil dan prevalensi bayi dengan berat lahir rendah. Apakah ada hubungannya antara pendidikan gizi pada ibu hamil dengan prevalensi bayi berat lahir rendah ya. Kemudian analisis pola konsumsi makanan cepat saji dan obesitas pada remaja perkotaan. Nah, ini sangat banyak sekali sebetulnya data-data tentang obesitas pada remaja, kemudian data-data tentang ditemukannya sekarang remaja-remaja yang menderita diabetes ya, kemudian remaja-remaja yang menderita hipertensi itu sangat banyak sekali ya sekarang, karena berhubungan dengan pola konsumsi makanan ya, cepat saji ya, misalkan minuman-minuman yang manis ya, makanan-makanan yang berlemak dan lain sebagainya. Pengaruh promosi ASI eksklusif terhadap status gizi bayi di komunitas, misalkan di masyarakat apa seperti itu ya. Kemudian hubungan antara kebiasaan makan. Mungkin Kak Siska boleh matikan mikrofonnya. Kayak orang berkelahi itu.
ya, hubungan antara kebiasaan makan dan prevalensi anemi pada remaja putri di sekolah. Ya, karena kan biasanya remaja putri ini suka misalkan minum teh, kemudian belum lama minum teh, kemudian dia minum tablet FE. Biasanya itu akan tidak berfungsi ya, karena ada zat yang menghambat penyerapan FE di teh misalkan. Ya, seperti itu. Oke, saya kira demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan saya kembalikan ke Alivia. Baik, terima kasih kepada Pak Farid atas ilmu dan juga sharingnya mengenai bagaimana sih kita mencari teknik topik penelitian gizi yang relevan. Baik, sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya silakan untuk raise hand ataupun bisa chat di kolom komentar. Mungkin ini ada pertanyaan Pak Farid dari kolom chat. Boleh saya bacakan, Pak? Ya, silakan. Baik, pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum, selamat sore. Saya mahasiswa atas nama Alfiana Wahyudi dari Prodi Profesi Nurse ingin bertanya kepada Pak Farid, yaitu bagaimana cara menentukan sampel dalam penelitian gizi, Pak? Ya, oke, baik, terima kasih ya. Pertanyaannya cukup bagus, ya, sangat bagus. Pertanyaannya bagaimana cara menentukan sampel dalam penelitian gizi. Nah, penelitian gizi dengan penelitian lain sebetulnya tidak ada yang berbeda ya. Yang berbeda itu hanya pada topik penelitian. Tapi kalau misalkan dalam hal penentuan populasi, sebelum populasi misalkan penentuan masalah, kemudian tujuan, kemudian masuk pada metode penelitiannya itu sebetulnya sama sampai pada penentuan populasi, kemudian sampai pada penentuan sampel ya. Jadi tidak ada beda ya antara di gizi dengan yang di jurusan lain. Jadi sama saja ya, tergantung nanti populasinya siapa. Misalkan kalau populasinya ibu hamil, ya berarti yang kita lihat nanti menghitungnya adalah ibu hamil ya, sampai kita dapatkan berapa besar sampel yang harus kita ambil ya dalam penelitian kita. Seperti itu ya. Alfaina Wahyuni. Baik, terima kasih Pak. Kepada Kak Alfaina, apakah sudah dimengerti atau apakah ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya Bapak, saya Bapak. Mungkin mahasiswa gizi juga ada yang mau bertanya. Minta maaf ya karena ini Zoom juga. Saya sejauh dulu. Baik, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai bagaimana sih kita mencari topik teknik penelitian? Mungkin kepada teman-teman jurusan gizi ataupun jurusan lain, saya persilakan untuk bertanya. Ya, ayo silakan bertanya karena biasanya itu tiba-tiba mahasiswa bawa judul, ya, bukan membawa masalah. Mestinya harusnya sering-sering itu kita harus belajar ya bahwa judul itu bisa berubah, judul itu bukan segalanya ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mencari topik, kemudian topik kita itu kemudian didukung oleh data-data yang valid, yang bisa kita bawa ke pembimbing. Pak, ini berdasarkan hasil SKI tahun 2003 ternyata prevalensi atau misalkan minat remaja putri untuk mengkonsumsi FE itu sangat kurang. Nah, ini perlu harus diedukasi berarti nih Pak. Kalau seperti itu bagus ya, datang Pak, saya mau tentang wasting. Lah, kenapa wasting? Ya kan? Ya karena berdasarkan hasil ini ya, selalu membawa data ya untuk menjadi justifikasi dia untuk mengangkat topik itu. Jangan datang-datang selalu bawa judul. Coba-cobalah ya, kita mencari masalah dulu ya. Bagaimana masalah ini, bagaimana masalah gizi masyarakat, ya kan? Bagaimana masalah ibu hamil yang hubungannya dengan gizi. Sebetulnya saya pengen sekali sebenarnya ada kolaborasi mahasiswa untuk melakukan riset ya. Perawatan Kesling, kemudian itu dalam satu topik, tapi beda-beda variabelnya ya. Misalkan Kesling akan mengambil misalkan variabel tentang
ketersediaan air bersih, ya, kemudian dengan kejadian stunting, ya, kemudian gizi misalkan meneliti pola makan, tapi dengan objek yang sama, ya, misalkan ya tentang stunting dan kemudian populasinya sama dan lokasinya sama. Jadi ada 4 misalkan jurusan melakukan riset atau penelitian payung namanya, ya, jadi penelitian payung. Jadi satu topik kemudian akan dikeroyok oleh misalkan teman-teman mahasiswa dari 4 jurusan itu, ya, bagus seperti itu sebetulnya. Jadi penelitiannya juga gampang karena kenapa? Kenapa gampang penelitiannya? Karena dilakukan oleh 4 orang. Cobalah sekali-sekali kalian yang punya teman di gizi, teman di bidan, teman di counseling, kemudian teman di keperawatan, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, harus diskusi, ya, sering kita diskusi, ya, kemudian kita punya ide-ide seperti apa, mungkin dari gizi misalkan mau berikan intervensi apa, misalkan makanan atau apa, ya, seperti itu. Kemudian keperawatan juga seperti apa, ya, misalkan kalau topiknya stunting semua, ya, mungkin kalau di keperawatan mungkin apanya untuk mau diteliti, misalkan faktor risikonya, misalkan kalau di sini mungkin intervensi edukasi anemi misalkan, ya, anemi bisa di casting, bisa juga di mana nih, kalau di casing pasti perilakunya, ya, bisa dilihat juga perilakunya, ya, yang berhubungan dengan stunting pada remaja misalkan, ya, bisa seperti itu. Alif, silakan. Baik, terima kasih Kalau kepada sudah tidak ada, Alif, kita cukupkan, ya, karena baik Bapak juga kepada lagi mengikuti Zoom. baik Pak. Baik kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya silahkan untuk bertanya di kolom chat ataupun bisa raise hand-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ansar atas sharingnya. Jadi ini yang ditampilkan oleh. Ya, saya kira sudah tidak ada, ya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, saya Alifia Nurhalisa selaku moderator pamit undur diri, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada narasumber kita Pak Dedi sama Pak Farid atas penyampaian ilmunya mengenai bagaimana sih cara kita untuk mencari teknik topik penelitian yang baik, relevan, dan juga menarik. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada peserta yang sudah melihat ataupun yang sudah berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini. Saya, Alifia Nurhalisa, selaku moderator, pamit undur diri. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau tersusun dari ada serealnya, ada kacang-kacangannya, ada susu, ada daging, ada telur, ada sayur. Dua ini untuk melihat variasi, ya, variasi daripada bahan MTASI-nya. Ini kemarin penjelasannya kader posyandu itu harusnya punya kemampuan merecall jenis konsumsi daripada MTASI. Mohon izin live, ya. Ya Pak.